Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil pernah berjanji di hadapan Rasulullah mengenai umatnya. Apakah janji tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk dan tuntunan kepada umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, beliau seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan memerlukan kekuatan tambahan untuk menghadapinya. Pada suatu ketika 4 malaikat berjanji di hadapan Rasulullah, ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam dan menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segala kekuasaan dan hikmah yang tidak terbatas. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Bazzar dari Abu Burdah bin Nayar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun yang berselawat dengan umatku, selawat secara ikhlas dari hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya 10 kali selawat, menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapuskan untuknya 10 keburukan." Begitu dahsyatnya amalan sunnah membaca sholawat tersebut, hingga para malaikat berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan mengistimewakan umatnya. Berikut ini adalah janji 4 malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang rajin berselawat. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril berjanji akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW yang selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Adapun bunyi janji malaikat Jibril adalah, "Saya Jibril, jika umat baginda berselawat setidaknya 10 kali dalam sehari, maka saya berjanji di akhirat kelak, saya akan menuntun orang yang berselawat tersebut sampai ke surga." Janji malaikat Jibril. Kemudian dilanjutkan dengan janji malaikat Mikail pada Nabi Muhammad SAW. "Saya adalah malaikat Mikail. Jika umat baginda berselawat setidaknya 10 kali dalam satu hari, maka saya berjanji di akhirat kelak, saya akan menyiram orang yang berselawat tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki," ucap malaikat Mikail. Lalu Rasulullah bertanya, "Untuk apa siraman tersebut ya Mikail?" Dan kemudian malaikat Mikail menjawab, "Jika orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka api neraka tersebut tidak akan berani mengenai tubuhnya sedikit pun. Bahkan jika hanya tersiram 1 tetes saja, maka bagian tubuh orang tersebut yang kena tetesan siramannya tidak akan hancur," jelas malaikat Mikail. Sementara malaikat Israfil juga berjanji di hadapan Rasulullah SAW, "Saya Israfil, jika umat baginda berselawat setidaknya 10 kali dalam satu hari, maka saya berjanji saya akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengangkat kepala saya sampai orang yang berselawat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala," ungkap malaikat Israfil. Dan yang terakhir adalah malaikat Israel, juga berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, "Saya Israel, jika umat baginda berselawat setidaknya 10 kali dalam satu hari, maka saya berjanji akan mencabut nyawa orang yang berselawat tersebut, seperti halnya saya mencabut nyawa para anbiya." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu refleksi dari kecintaan seorang muslim
kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan membaca sholawat untuknya. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Bersolawat artinya, jika datang dari Allah, berarti pemberian rahmat. Jika datang dari malaikat, berarti memintakan ampunan. Dan jika datang dari orang-orang mukmin, berarti doa supaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat memiliki banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya, terutama akan mempercepat terkabulnya doa atau hajat seorang hamba. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin, kemudian berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah janji para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang rajin mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan bisa berkumpul dan memeluk beliau. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.